Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar PPKN daring lagi dengan materi KD 3.1, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Untuk mengawali pembelajaran daring, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan selalu dan terhindar dari berbagai penyakit yang sekarang ini, yaitu penyakit corona. Mudah-mudahan Allah mencabut corona ini, dijauhkan dari muka bumi ini. Baiklah anak-anak, materi kali ini yaitu KD 3.1. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti materi pembelajaran dari ini. Ya, kita lihat kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar itu kita ngambil 2 saja dulu, ya, jangan terlalu banyak. Yang penting kalian bisa paham dan bagaimana cara mengetahui dan memahami pelajaran PPKN ini. Kompetensi dasar atau KD yang pertama yaitu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian 3.1.1 mengidentifikasi konsep hak dan kewajiban manusia. Kemudian yang kedua 3.1.2 mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baiklah, langsung kita ke materi pelajaran, yaitu konsep hak dan kewajiban manusia. Nah, konsep hak dan kewajiban manusia. Nah, konsep itu adalah pengetahuan kita dalam mempersepsikan segala situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat dalam bentuk fenomena atau kejadian-kejadian, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, ya, yaitu kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berupa fenomena-fenomena sosial, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Nah, fenomena alam atau fenomena sosial itu bisa kita kendalikan, bisa kita kondisikan sepanjang kita bisa memahami konsep, ya, dan ilmunya, ya, dan teori-teori agar fenomena atau situasi yang terjadi atau juga kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita kendalikan, dapat kita kondisikan, ya, agar fenomena sosial atau fenomena alam itu bisa kita kendalikan agar kita terhindar dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita di masyarakat. Nah, ini makna hak dan kewajiban asasi manusia. Ada beberapa makna atau beberapa konsep tentang hak asasi manusia. Sejak kita belajar waktu SD, SMP, SMA, kelas 1, kita pernah belajar mengenai pengertian HAM.
Ya kan, kalau dulu itu waktu SD atau SMP atau kelas 1 kita paham bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai pemberian atau anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak tersebut adalah melekat pada diri kita, melekat pada setiap individu, setiap orang, dan orang lain tidak boleh mengganggu atau mencampuri urusan hak yang kita miliki. Kita bisa mengendalikan fenomena sosial atau fenomena alam sepanjang kita paham teorinya, ya, untuk mengendalikan alam itu sendiri agar kita bisa menyelesaikan permasalahan atau fenomena itu sendiri. Sepanjang kita tahu teorinya, ya kan, gitu. Berbagai permasalahan sebagai latar belakang, sebagai deskripsi, sebagai gambaran bahwa dalam kehidupan kita itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, kemudian pada akhirnya muncul juga, yaitu ada permasalahan. Nah, permasalahan itu artinya tidak sesuainya antara harapan kita dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya tidak terjadi match antara harapan dengan kenyataan. Harapan kita inginnya hidup rukun, hidup damai, hidup tertib, hidup harmonis, saling menghargai, saling menghormati, saling saling asuh, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, sehingga terjadi kehidupan yang tertib. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang tidak kita harapkan, ya kan, seperti masih banyak pencurian, masih banyak pembunuhan, masih banyak perkelahian, kemudian perebutan kekuasaan dan sebagainya. Nah, ini fenomena-fenomena ini harus kita selesaikan, harus kita kendalikan agar permasalahan ini tidak menyebar luas atau tidak merembet kemana-mana. Untuk itu kita harus segera dengan cepat untuk meng-cut atau mengendalikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, ya kan? Seperti kita menginginkan hak asasi manusia itu kita wujudkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran hak, ya, asasi manusia. Nanti di materi terakhir atau di materi berikutnya kita lihat contoh-contoh berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi baik di dunia, di belahan dunia maupun di dalam negeri. Kalau di belahan dunia kita pernah menyaksikan berita tentang pembunuhan beberapa etnis, yaitu etnis Uighur, ya, yang ada di Myanmar. Itu adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia di belahan bumi atau di belahan dunia, di belahan dunia sana, ya, yang terjadi di belahan bumi yang kita saksikan di dalam televisi atau di YouTube dan sebagainya. Begitupun juga yang terjadi pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita, ya kan, seperti banyak kasus seperti Talang Sari, kemudian penembakan mahasiswa Trisakti, penculikan aktivis dan sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga atau keempat.
Jadi hak asasi manusia itu sejak dulu sampai sekarang itu masih terus berusaha agar pelaksanaan HAM itu bisa ditegakkan. Ya, sejak zaman revolusi Prancis, sejak zaman Magna Carta di Inggris, kemudian sejak eh, Independent Right of Human Right di Amerika, ya kan, sampai sekarang masih belum maksimal eh, pelaksanaannya, ya kan. Nah, begitu pula ketika pemerintahan dikendalikan oleh monarki, ya kan, oleh monarki, yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh seorang raja, kemudian tiba-tiba misalkan rajanya meninggal diganti oleh putra mahkotanya, kemudian dia pemerintahan kerajaan itu tapi dengan cara sewenang-wenang. Ya, dulunya dipemerintah oleh ayahnya, rakyat hidup rukun, hidup tentram. Ketika diganti oleh putra mahkotanya, rakyat sengsara. Maka melakukan tindakan, rakyat melakukan menggalang kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan putra mahkota, ya, dari raja itu. Kemudian pemerintahan raja kalah sama rakyat, kemudian digantikan oleh tirani, ya kan. Kemudian tirani juga sama, ya kan, hak asasi manusia tidak bisa berjalan dengan baik, kemudian diganti lagi dengan aristokrasi, ya, kemudian juga sama. Kemudian yang sekarang diterapkan model demokrasi. Entah nanti demokrasi itu digantinya mau apa, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, dalam demokrasi ini ya mendekati pelaksanaan pemerintahan yang ideal. Walaupun masih banyak praktek-praktek pemerintahan yang tidak sesuai dengan harapan demokrasi. Ya. Jadi ciri demokrasi itu sendiri yaitu adanya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat. Ya, cirinya yaitu penegakan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga masyarakat, terhadap warganya. Itu, ya. Oke, apa itu pengertian HAM, hak asasi manusia? Kalau dulu kita sudah paham juga, diulas tadi, hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai pemberian, sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, di mana orang lain tidak boleh mengganggu atau menggugatnya. Yang pertama, pengertian HAM menurut John Locke dalam bukunya yaitu Two Treatises on Civil Government, atau dua perjanjian dalam pemerintahan sipil. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrat melekat pada setiap manusia, yang tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Ya, jadi melekat pada diri setiap manusia sejak dia lahir atau sejak dalam kandungan sampai dia meninggal. Dia memiliki haknya. Yang pertama tadi dia memiliki hak untuk hidup, ya, hak untuk diberi makan, hak untuk memperoleh ketenangan, perlindungan, kasih sayang dari orang tuanya, ya, sampai dia memperoleh hak lain, ya, dalam kehidupannya, kemudian sampai meninggal pun dia memiliki hak untuk dikuburkan dan sebagainya. Yang kedua, pengertian HAM menurut Kuncoro Purba Pranoto tahun 1976, bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci, ya. Jadi hak itu adalah suci atau fitrah, karena itu adalah pemberian langsung, ya, dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan Yang Maha Esa, atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam konstitusi kita, dalam pemerintahan di negara kita, dalam negara kita,
Hak asasi manusia itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Disebutkan di situ bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan setiap serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Jadi jelas bahwa hak asasi manusia itu adalah hak setiap orang, ya, hak setiap warga negara agar dia bisa berkembang, ya, agar dia bisa mengembangkan potensinya, sehingga haknya itu bisa dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, ya. Salah satunya dengan undang-undang ini, dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kemudian nanti aplikasinya, nanti ada turunannya undang-undang lain yang menjelaskan tentang undang-undang tentang HAM itu sendiri, ya. Apa itu Komnas HAM dan sebagainya, ya. Gitu. Jadi undang-undang ini turunannya nanti ada Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia. Oke, kita lanjutkan. Ya, silakan dipahami dulu, ya. Jika dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar, ya, yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu kesimpulannya. Kemudian, nah ini ada beberapa macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yaitu atau hak personality, hak pribadi, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya. Ya, kebebasan menyatakan pendapat silakan saja, ya, wajar-wajar saja setiap orang melakukan pendapat, baik secara tertulis maupun secara lisan di berbagai media, baik cetak, media elektronik maupun cetak, ya. Bisa berbentuk suara, gambar, berbentuk video dan sebagainya. Kemudian kebebasan memeluk agama, setiap orang Indonesia, warga negara atau setiap warga dunia, ya, itu boleh memilih atau boleh memeluk agama yang ada di negara kita maupun yang ada di negara lain, ya. Kalau di Indonesia itu ada beberapa agama yang penduduknya boleh memilih salah satu dari agama tersebut, apakah itu Kristen, apakah Hindu, apa Buddha atau Islam, ya, silahkan dipilih itu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Kemudian setiap orang bisa memperoleh kebebasan bergerak. Bergerak itu ya bisa bergerak, melakukan aktivitas, bisa belajar, memilih sekolah di mana saja, ya. Bisa memilih di sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri, bebas bergerak, ya kan, bisa bergerak atau melakukan usaha, melakukan melakukan keinginannya, cita-citanya agar keinginan itu bisa terwujud, bisa diwujudkan. Kemudian yang kedua, hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, ya. Jangan memiliki sehari ini saja, ya. Jangan memiliki sesuatu itu bisa banyak, memiliki motor, mobil, ya kan, perhiasan, ya kan, uang, ya, kemudian rumah, kemudian apartemen, ya kan, dan sebagainya. Hak untuk membeli, ya, membeli mobil, membeli perhiasan, ya, membeli apartemen, membeli rumah dan sebagainya. Kemudian menjualnya, ya, serta memanfaatkan sesuatu. Memanfaatkan sesuatu itu ya banyak sekali, artinya memiliki nilai ekonomis dari barang-barang yang kita peroleh. Misalkan motor, ya, kita manfaatkan untuk bekerja, untuk belajar, mobil,
untuk bekerja, untuk mencari nafkah dan sebagainya. Yang ketiga, hak asasi politik, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, seperti memilih dan dipilih. Memilih kita datang ke TPS, dipilih kita mencalonkan sebagai salah satu calon, ya, kepala daerah, calon kepala desa, calon gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Kita memiliki hak untuk dipilih ataupun memilih, itu hak politik. Atau mendirikan partai politik, ya, asal jangan partai yang dilarang oleh negara, seperti partai PKI, ya. Itu hak-hak asasi politik. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, ya. Jadi equality legal, ya, equality legal of law, yaitu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, di government, ya. Itu seseorang dalam pemerintah ingin menjadi pegawai negeri misalkan, itu hak setiap orang agar bisa menjadi abdi, menjadi pegawai negara, ya kan, menjadi pegawai negara sebagai pelayanan publik terhadap masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, ya kan, seperti mendapatkan pengacara atau mendapatkan hukuman yang adil, ya kan. Kemudian hak untuk mendapatkan keadilan, ya, dan sebagainya. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu meliputi hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Yang keenam, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan, dan perlindungan atau procedural right, yaitu tentang tata cara bagaimana kita tata cara kita memperoleh keadilan dalam sebuah pengadilan, ya kan. Misalkan kita disangka mencuri mobil atau mencuri motor. Nah, kita laksanakan tahapan-tahapannya itu, tata caranya seperti apa, ya kan. Yang pertama, kita harus memperoleh pengacara dulu, ya, pengacara. Setelah nanti pengacara itu mengajukan kasusnya ke pengadilan, ya kan. Kemudian setelah divonis oleh hakim, ya, kita baru memperoleh keputusan akhir, apakah kita dibebaskan, tidak terbukti bersalah, atau dihukum karena terbukti bersalah, ya, seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 96 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tentunya hak asasi manusia. Jadi kewajiban itu adalah dharma, ya kan. Dharma itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan sebelum menuntut hak itu sendiri. Jadi hak itu dapat kita peroleh apabila kewajiban itu sendiri sudah kita laksanakan, maka kita akan memperoleh hak. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan menjalani kehidupannya. Ya. Jadi mereka atau dalam konstitusi aturan ada hak dan kewajiban, tapi negara belum bisa mewujudkannya. Misalkan rakyat memperoleh mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, maka dibangunlah, ya, rumah yang murah, gitu, atau rumah yang 0% gitu DP-nya, gitu. Kemudian rakyat akan memperoleh rumah susun, ya, yang bisa
yang bisa mereka bisa istirahat, ya kan, bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman, ya. Minimal mereka itu punya layak lah, ya. Jadi mereka punya tempat hidup yang layak gitu. Tapi sementara ini karena mungkin keterbatasan anggaran negara, maka baru sebagian atau beberapa unit rumah yang dibangun disediakan untuk rakyatnya, ya. Tapi belum semuanya tercover, ya, belum semuanya terkondisikan karena mungkin keterbatasan APBN tadi. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun kewajiban itu muncul hak-hak dan sebaliknya, gitu, ya. Jika keseimbangan tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Jika hak dan kewajiban itu dilaksanakan berbarengan, maka akan tercipta situasi yang aman. Tapi ketika terjadi kesenjangan antara hak dan kewajiban, maka terjadilah kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, berikutnya adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi kita paham bahwa Pancasila itu sendiri adalah pendidikan moral yang mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada warganya, ya kan? Jadi bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik apabila masyarakatnya patuh dan taat terhadap aturan, ya, aturan norma-norma yang ada dalam masyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masyarakat kita tahu ada norma-norma, ya, norma sosial, ya. Norma itu adalah aturan, norma adat, ya kan, norma hukum, ya, norma susila, ya kan, di mana masing-masing punya kekuatan untuk menekan, ya, agar kita bisa patuh dan melaksanakan aturan-aturan itu sendiri, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa, yaitu dengan adanya norma hukum tadi. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal, artinya hak-hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Ya, jadi hak asasi manusia itu sendiri atau hak dan kewajiban itu sendiri adalah sifatnya universal, ya kan? Setiap orang baik di negara kita maupun di negara lain itu memiliki hak atau kewajiban yang sama, ya. Dalam pelaksanaannya mungkin akan berbeda tergantung kepada aturan main yang ada di negara tersebut. Misalkan di situ hak asasi itu berlaku untuk semua orang, ya, berlaku untuk semua manusia, semua orang yang ada di negara kita maupun di negara lain, semuanya sama. Tapi ketika kita sudah berbicara hak warga negara, maka itu akan berbeda. Artinya hak warga negara Indonesia mungkin akan berbeda dengan hak warga negara lain, gitu. Tergantung dari aturan main, aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang di negara itu. Begitupun kewajibannya akan berbeda. Kewajiban asasi itu adalah sifatnya universal, berlaku untuk semua orang, baik di negara kita maupun negara lain. Tetapi ketika berbicara mengenai kewajiban warga negara, itu akan berbeda antara kewajiban warga negara Indonesia dengan kewajiban warga negara lain, gitu. Tergantung dari tadi itu aturan dari negara itu sendiri, ya. Mungkin aturan di negara kita berbeda dengan kewajiban warga negara lain. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Jadi Pancasila itu menghormati
dan mengakui hak-hak dan kewajiban setiap orang, baik warga negara kita maupun warga negara lain yang berkunjung atau bekerja di Indonesia atau di negara kita. Kita akan memperlakukan sama gitu ya, artinya menghormati hak dan kewajiban mereka gitu, sepanjang tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang ada di negara kita. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, ya, dan keadilan sosial. Semuanya itu mempunyai nilai-nilai yang luhur, yang baik, yang cocok untuk diterapkan sesuai dengan budaya kita. Nilai instrumental adalah nilai untuk menjabarkan nilai dasar itu. Gitu. Jadi ada aturannya dengan berbagai aturan. Misalkan nilai instrumental itu yang tadi itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Itu adalah nilai instrumental. Artinya dia turunan dari nilai dasar itu. Dari kelima sila itu. Sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu dijabarkan, diturunkan melalui nilai instrumen, ya, nilai instrumen yaitu dengan berbagai aturan tadi atau dengan melalui peraturan perundang-undangan, ya. Contohnya tadi itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Dan nilai praktis yaitu nilai pelaksanaan, ya. Nilai pelaksanaan dalam kehidupan di masyarakat. Misalkan setiap orang wajib menghormati agama lain, ya, wajib menghormati martabat orang lain, ya kan, wajib melindungi, ya, wajib menghargai karya orang lain dan sebagainya. Itu adalah nilai praktis, ya, yang terjadi di masyarakat. Bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi, ya kan, bisa saling memberikan kesempatan kepada orang lain, ya, dan sebagainya. Seperti itu. Berikutnya, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila yang disebutkan tadi itu, yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara itu menjamin hak mereka untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama, dan sebagainya. Kemudian sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga, persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Sila keempat, kerakyatan dipimpin kebijaksanaan dalam pengurusan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah dan mufakat. Ketika tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, maka lakukanlah sebuah pemungutan suara atau voting, diambil suara yang terbanyak. Tapi usahakan kita terlebih dahulu harus bermusyawarah mufakat dulu, ya kan? Mencari pemimpin yang terbaik, kita bermusyawarah. Ketika tidak terjadi musyawarah, yaitu melakukan sebuah pemilihan atau voting, ya, di mana pemilihan atau voting itu sendiri adalah mempunyai banyak kelemahan-kelemahannya. Artinya tidak semua orang yang populer itu memiliki kualitas. Tapi ketika bermusyawarah, pasti kita akan mencari yang terbaik, ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatnya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
nilai dasar Pancasila yang tadi itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak mereka untuk meluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajibannya, ya kan. Terus sudah nilai dasarnya ini, adanya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai dasar. Sedangkan nilai instrumen itu sendiri adalah turunan untuk menjabarkan nilai-nilai dasar tadi yang berupa aturan, ya kan, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 45, terutama pasal 28A sampai 28J tentang HAM. Kemudian ketetapan MPR nomor 17 MPR garis miring 98 tentang hak asasi manusia. Dalam MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia, ya. Kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Organik, Undang-Undang nomor 5 tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang berikutnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 9 tentang HAM. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98 tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan penghukuman yang kejam. Undang-Undang nomor 9, Undang-Undang Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2005. Ya, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Hak Asasi Ekonomi, Sosial dan Budaya. Nah, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpres nomor 1 tahun 90 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2000 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat. Kemudian peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketentuan dalam keputusan Presiden dalam Kepres nomor 50 tahun 93 tentang Komisi Nasional Manusia. Kemudian Kepres nomor 83 tahun 98 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Kemudian Kepres nomor 31 tahun 2001 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian ini nilai praktisnya, artinya nilai pelaksanaannya dalam masyarakat. Ya. Seperti misalkan sila pertama, setiap orang itu harus wajib menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Sepanjang tidak mengandung unsur akidah, tidak memperlemah akidah, boleh setiap umat beragama itu bersatu, misalkan untuk kerja bakti, ya, memberikan sumbangan dan sebagainya. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan satu agama pada orang lain. Kemudian sila yang kedua dari Pancasila itu mengakui persamaan derajat, saling mencintai sama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama. Kemudian sila ketiga, ya, persatuan Indonesia, menepati persatuan-kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban cinta tanah air, bangga menjadi bangsa Indonesia, memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, kerakyatan yang diperoleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini nilai praktisnya adalah setiap orang harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian setiap orang harus saling menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan pada orang lain. Yang ketiga, harus bisa menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Setiap orang harus bisa menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Kemudian setiap orang harus rela bisa bekerja keras. Setiap orang harus bisa menghargai hasil karya orang lain. Demikian materi atau pembelajaran jarak jauh atau daring ini, materi pelajaran PPKN tentang KD 3.1. Ya, Bapak ucapkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Yang tidak paham silakan diulang lagi, ditonton lagi video ini agar semakin paham, ya kan?
agar semakin paham tentang teori-teori hak asasi manusia untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fenomena sosial yang terjadi di negara kita atau di belahan bumi, ya, agar pelaksanaan hak asasi manusia itu bisa terwujud supaya negara kita menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, artinya yang makmur, yang subur, rakyatnya selalu sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.